Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab 3, substansi genetika. Untuk substansi genetika nanti kita akan mempelajari komponen yang berperan dalam penurunan sifat. Untuk penurunan sifat kita kenal dengan yang menentukan sifat keturunan itu DNA. Selama ini kita mengenal DNA. Nah, sebelum masuk ke DNA kita lihat dulu letak DNA itu di mana? Nah, kita awali. Kalian sudah mempelajari di kelas 11. Pada organel sel itu ada inti sel. Nah, di dalam inti sel itu ada kromosom. Ini kromosom. Kromosom di dalamnya, nah ini ada struktur seperti ini. Ini yang panjang, yang berupa rantai panjang ini yang disebut dengan DNA. Kemudian ini yang bulat-bulat seperti ini namanya protein histon. Nah, gabungan dari DNA dan protein histon ini yang kita kenal dengan gen. Kemudian kita masuk ke, nah ini kalau diperbesar dengan menggunakan mikroskop elektron, ini bentuknya seperti ini. Yang tengah ini namanya sentromer, tempat berpegangan. Kemudian yang satu bagiannya ini namanya kromatid. Nih, satu lengan ini namanya kromatid, sedangkan kalau dua lengan ini namanya kromosom. Ya. Kemudian, nah di tubuh manusia kromosom ini tadi terbagi menjadi 2. Nomor 1 sampai urutan 22 ini disebut dengan kromosom tubuh atau autosom. Ini ada 22 pasang atau 22AA. Kalau tidak dibuat dalam bentuk pasangan, ini jumlahnya 44, 44A atau 44 autosom. Sedangkan untuk gonosomnya, gonosom itu kromosom kelamin, untuk perempuan itu XX, sedangkan laki-laki itu XY. Kemudian berdasarkan letak sentromernya, ini ada 4 macam, ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, telosentrik. Kalau yang pas tengah-tengah ini namanya metasentrik. Ya, kalau yang di ujung ini namanya telosentrik. Ya, kalau dekat dengan tengah ini berarti submeta. Dekat dengan ujung ini namanya akrosentrik. Ya. Nah, kemudian kita perjelas lagi, kalau tadi ada kata gen. Nah, gen itu apa? Gen itu komponen yang di dalamnya atau gabungan dari DNA dan protein histon. Sedangkan gen sendiri itu karena di dalamnya ada DNA, itu dia akan membawa informasi genetik dari induk ke keturunannya. Dalam persilangan di SMP kemarin, pada gen di persilangan itu dilambangkan dengan huruf. Gen yang sifatnya dominan itu dilambangkan dengan huruf besar. Sedangkan gen yang sifatnya resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Ya. Kemudian, nah ini diulang lagi untuk kromosom sendiri tadi dibedakan menjadi 2. Untuk kromosom yang menyusun tubuh atau yang disebut dengan autosom, tadi jumlahnya 22AA. Sedangkan kromosom yang menyusun kelamin atau kromosom kelamin atau gonosom, ini tergantung. Kalau yang laki-laki itu XY, kalau perempuan itu XX. Ya. Nah, ini DNA tadi berupa rantai double helix. Pada DNA itu terdiri dari 3 komponen. Nah, rantainya seperti ini. Ini rantainya tadi kalau coba dibuka. Nah, ada 3 komponen penyusun DNA. Yang pertama, ini namanya basa nitrogen. Kemudian yang segi 5 ini namanya gula. Sesuai dengan namanya deoksiribonukleik asid. Nah, gulanya itu ada gula deoksiribosa. Sedangkan
Untuk komponen yang lain, tadi ada basa nitrogen, kemudian gula, kemudian fosfat. 3 komponen penyusun DNA. Nah, untuk basa nitrogen ini ada 4 macam. T itu timin, A itu adenin, G itu guanin, S itu sitosin. Ketika menyusun DNA, pasangannya selalu tetap. Kalau ada T selalu berpasangan dengan A. Kalau ada G selalu berpasangan dengan S. Ini dibalik juga sama. A tetap berpasangan dengan T. Ya, jadi di rantai DNA itu pasangannya selalu tetap. Kalau ini, nah ini ada ikatan seperti ini namanya ikatan hidrogen. Pada T dan A ini ada 2 ikatan hidrogen. Sedangkan pada G dan S ini ada 3 ikatan hidrogen yang menghubungkan 2 basa nitrogen. Ya? Nah ini, kalau tadi DNA itu gulanya deoksiribosa. Kenapa dikatakan deoksi? Deoksi itu berarti kehilangan oksigen. Nah, di sini O-nya hilang. Yang harusnya ini ada OH, O-nya tidak ada di sini. Ya? Kemudian, untuk perbanyakan DNA, jadi ada 3 teori yang membahas tentang perbanyakan DNA. Yang pertama itu tentang konservatif, yang kedua semi konservatif, yang ketiga dispersif. Nah, untuk yang konservatif dulu. Untuk yang konservatif, kalau kita lihat ini yang warnanya biru itu DNA lama. Pada konservatif, ketika memperbanyak diri, setelah mengalami replikasi, DNA lamanya ini tetap. Dia akan mencetak DNA baru. Ya. Bedanya dengan semi konservatif, nah di sini ini DNA lama, di sini pitanya akan membuka, Masing-masing pita itu akan berpasangan dengan DNA baru. Nih DNA baru yang warnanya pink. Ini juga akan berpasangan dengan DNA baru pada semi konservatif. Di sini satu kromosom atau satu DNA itu terdiri dari satu utas DNA lama dan satu utas DNA baru. Sedangkan untuk dispersi itu terpecah, terurai. Nah, di sini kalau kita lihat ada DNA baru yang terbentuk, nanti selang-seling terdiri dari potongan DNA lama dan DNA baru. Ini ada selang-selingnya. Ya. Kemudian, nah kalau tadi DNA, sekarang ke komponen lain yang menentukan sifat keturunan. Ini ada RNA. Di sini nanti akan menyalurkan informasi genetik. Nah, pada RNA yang membedakan dengan DNA, nah di sini ada basa nitrogen, A, adenin. Nah, ini ada U. Ini yang membedakan dengan DNA. Kalau di DNA tadi tidak ada U, adanya tadi T. Timin. Kalau RNA adanya U, urasil. Pada RNA ini hanya terdiri dari satu rantai. Ini satu rantai, tidak ada pasangannya. Ya, kemudian untuk gulanya, ini yang segi 5 itu gula. Di sini gulanya, kalau tadi DNA itu deoksiribonukleid. Nah, kalau RNA itu ribonukleik asid. R-nya itu gula. Gulanya gula ribosa. Ya. Kemudian, nah di sini ada 3 tipe RNA. Yang pertama, RNA D, duta, pembawa pesan. Dia akan membawa pesan atau membawa kode genetik dari inti sel dibawa ke ribosom. Nah, kenapa ke ribosom? Kita mengenal dulu di kelas 11, organel tempat sintesis protein itu di ribosom. Ya. Kemudian RNAR itu komponen utama dari ribosom. Kemudian ini ada RNAT, transfer.
dia akan membawa asam amino ke ribosom. Ya. Jadi setelah kode genetiknya sampai ke ribosom, nanti akan diterjemahkan oleh RNA-T dia dengan membawa asam amino. Nih ya, untuk perbedaan DNA dan RNA, kita lihat beda DNA dan RNA dilihat dari fungsinya. Untuk DNA ini mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Sedangkan untuk RNA itu mengendalikan sintesis protein. Untuk letaknya, DNA itu di inti sel ya. Kita mengingat tadi DNA itu di kromosom, kromosom letaknya di inti sel. Sedangkan RNA ini bisa di inti sel, bisa di sitoplasma, bisa di ribosom. Kemudian untuk komponen gula pada DNA tadi gulanya deoksiribosa. D itu ada yang hilang, oksigennya ada yang hilang. Ya, sedangkan RNA itu gulanya ribosa. Ya. Kemudian untuk bentuknya, untuk DNA itu rantainya panjang, ganda, dan berpilin. Tadi dikatakan double helix ada pasangannya. Sedangkan RNA itu rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Nah, ini komponen gula tadi sudah. Kemudian untuk basa nitrogennya, DNA ini ada dikelompok-kelompokkan, ada kelompok purin dan kelompok pirimidin. Yang masuk kelompok purin itu adenin atau A dan guanin atau G. Sedangkan untuk pirimidinnya itu terdiri dari timin dan sitosin. Sedangkan untuk RNA purinnya sama dengan DNA yaitu adenin guanin. Sedangkan di pirimidinnya, nah ini yang membedakan, saya tebali di sini. Di sini tidak ada timin tapi adanya urasil. Kalau sitosinnya sama. Dan untuk pasangannya, setiap adat A selalu berpasangan dengan T. Atau adenin berpasangan dengan timin. Setiap ada C atau sitosin selalu berpasangan dengan G. Ya, kalau RNA tidak berpasangan karena dia rantainya tunggal. Kemudian untuk kadarnya DNA itu tetap. Sedangkan RNA itu berubah-ubah tergantung sintesis protein, tergantung yang ditranskripsikan banyak atau sedikit, panjang atau pendek, maka dikatakan kadarnya tidak tetap. Ya, saya kira cukup sekian untuk materi substansi genetika pertemuan pertama. Nanti kita bahas ke pertemuan berikutnya untuk proses sintesis proteinnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.